dihentikan oleh wasit. Andritani keluar cukup berbahaya, berbenturan dengan rekannya tadi. Gawang Persija terbuka, Alberto Goncalves. Lebar di sisi samping kanan. Gawang dari Persija, upaya dari Beto. Kita lihat bagaimana maksud dari Andritani yang keluar begitu jauh. Padahal di saat itu juga masih ada Roy Chan yang memang masih bisa mendapatkan bola untuk melakukan clearance. Ya, di sini bola memang lebih mengarah kepada Roy Chan yang bisa melakukan heading dari kepada Muranana. Dan kita lihat Andritani, satu keputusan menurut saya yang agak sedikit terburu-buru. Karena jauh daripada dia tidak percaya dengan backnya yang melakukan beberapa kesalahan tadi. Sehingga Andritani mengambil keputusan untuk mengamankan lini pertahanan Persija. Walaupun begitu kita lihat tadi hanya satu penyerang dari Arema yaitu Beto yang melakukan tekanan. Dan bola memang mengarah kepada Roy Chan tadi. Memang ini menurut saya mungkin satu hal mungkin di atas daripada emosi dari Andritani yang terus mendapatkan gempuran-gempuran. Sehingga dia juga akhirnya mengambil keputusan untuk harus keluar untuk memotong bola tadi. Akhirnya kita lihat sangat satu kerugian di saat Roy Chan harus cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan ini dia tayangan ulang apakah handball tadi. Kalau menurut saya handsball di sana jelas sekali karena tangan dari Kayamba Gams melakukan gerakan naik. Dan wasit dalam keadaan yang sangat baik. Ini jelas adalah harusnya sebuah penalti yang dihadiahkan kepada Persija karena tangan naik ke atas ya. Betul sekali. Kita di sini ada sentuhan tangan tadi dari Kit Kayamba Gams Alfarizi. Upaya berbahaya dapat diblok Kurnia Mega dan sebuah peluang kali ini membentur tiang gawang tadi. Dan pergerakan dari Kemonia tidak mampu untuk memasukkan bola menuju Jalah. Upaya dari Rahmat Afandi, pemain pengganti yang membentur tiang gawang. Sangat tidak beruntung tadi, Faye. Baik sekali kita crossing tadi, di mana tendangan dari Afandi mengarah ke Kurnia Mega. Dan kita lihat blocking dari Kurnia Mega mengarah kepada Afandi dan tendangan. Umpan pendek menjadi senjata dari Arema Indonesia. Betul. Dan cukup menarik sekali kita lihat Kayamba bagaimana bermain di sektor tengah dan juga ke kanan. Sangat berbahaya, Faye, pergerakan dari Kayamba Gams tadi. Beruntung sangat cepat tadi sergapan dari Andritani. Lagi kombinasi yang mematikan dari Beto dan juga Keith Kayamba Gams melewati Muranana dengan mudah tadi. Dan itu juga dengan Fabiano ya. Dan inilah kolektivitas kalian untuk bisa merubah atau juga mencari pengganti setipikal dari Robertino yang bisa bermain di belakang dari Pacho. Pergerakan Lam Hok Hei menyisir dari sisi sayap memang terbilang cukup dirindukan oleh Persija Jakarta di malam ini. Umpan-umpan memanjakan baik Robertino dan juga Pacho Kemonia. Tidak terlihat pun juga dengan Rahmat Afandi yang sudah mendapatkan satu assist ketika mencetak gol bagi Persija di Stadion Lebak Bulus, mendapatkan umpan cantik dari Lam Hok Hei, pemain nasional Hong Kong yang sudah berlaga. Beruntung ada Alfarizi tadi memotong bola terlepas dan sebuah tembakan langsung tipis saja. Berada di samping upaya dari Hendro Sis tadi luar biasa. Serangan cepat yang diakhiri dengan tendangan begitu keras dari Hendro Siswanto, namun masih menyamping dari gawang Andritani. Beruntung tidak tercipta gol ketiga. Akan semakin sulit nanti bagi Persija untuk mengejar ketertinggalan. Sebuah upaya dari luar kotak penalti yang sangat berbahaya dilepaskan oleh Hendro Siswanto tadi. Kata Ilham, umpan pendek, kerjasama yang apik dengan Rahmat Afandi, peluang bagi Rahmat Afandi. Sangat baik tadi. Build up play dari permainan Persija Jakarta. Begitu mentereng namun sayang sekali finishing yang lagi-lagi masih jauh dari target gawang Kurnia Mega. Cukup baik kita lihat di sini peran dari dua pemain. Kita lihat mereka memainkan wall pass, one to touch. Di depan ada 3-4 pemain dari Arema, namun diakhiri dengan tendangan dari Fandi yang begitu tinggi. Sementara ada pergerakan tadi dari Ilham untuk meminta bola kembali terupas. Dan di situ tadi kita lihat bagaimana Ilham dengan tekanan yang terus kembali dilakukan. Terus berbahaya, ada Beto di sana terlepas. Alberto Goncalves. Sebuah gol yang sangat indah dari Arema Indonesia bermula dari kerjasama apik dengan Hendro Siswanto. Membuat Arema Indonesia unggul dengan gol komprehensif 3-0 atas Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana satu fighting spirit yang cukup baik dari Beto tadi. Walaupun memang dalam hadangan pemain Persija, kita lihat di sini Beto terus untuk bisa dapatkan bola dan melakukan gol atau juga mencetak gol. Begitu gampang menempatkan bola di sudut kanan gawang dari Andritani. Kayak kita juga katakan bahwa memang di saat Persija harus mengejar ketertinggalan gol, apabila Arema memperbesar akan semakin sulit. Ini dia kita lihat. Tidak offside memang. Kayamba kalau bola tidak mengarah ke Kayamba. Ini dia. Terjatuh dan bam! Begitu gampang. Kita lihat placing dari seorang Beto Goncalves yang sudah sekian lama tidak bisa mencetak gol. Dan akhirnya dia mencetak gol bagi timnya untuk kedua kali di pertandingan hari ini. Sebuah mismatch terjadi di kotak penalti ketika Ismet harus menutup pergerakan dari Beto dan dengan mudah dilewati, dan finishing yang begitu mematikan membuat Arema unggul 3 gol tanpa balas. Alberto Goncalves mencetak golnya ke-14 di musimnya juga di malam ini. Sementara kita di sini bagaimana ada protes dari pemain Persija di saat Ismet merasa mendapatkan dorongan tadi
dari Beto Gonçalves. Ini dia Ismet begitu emosi dengan melakukan protes terhadap wasit. Jelas memang kita lihat tadi memang ada sedikit pressure Ya, dari Beto, namun kita tidak terlalu melihat adanya dorongan tangan dan ya Ismet melakukan tarikan terhadap baju dari wasit membuat Ismet harus mendapatkan kartu. Rekor Ya. pertandingan. kembali face sebuah peluang bagi Beto Gonçalves. Ada murah nanak sangat baik tadi. Kayamba Gams. Sepakan kaki kiri yang begitu keras tadi. Berada di samping gawang dari Andri Tani. Ya, dan kembali sudah mulai kacau pertahanan dari Persija. Kita lihat serangan-serangan cepat melalui Beto, melalui Kayamba. Akhirnya bisa memporak-porandakan dari pertahanan. Di mana tadi Nana melakukan sliding dan bola mengarah kepada Kayamba. Tangan Kayamba begitu berambisi dan tadi Egy tadi mengalami cedera, terjatuh. Ya, betul sekali. Fair play dilakukan oleh Victor Ibrahimovic, di mana tadi Egy mendapatkan gangguan tendangan di bagian belakang kakinya, Ya. atau mungkin juga ankle-nya tadi. Mendapatkan perawatan dari fisio Arema tadi, Egy Melgiansyah. Itu dia tadi kontak yang terjadi dengan tumit nampaknya dari Egy. Ya, kembali kita lihat di sini kesalahan demi kesalahan dari sektor tengah. Persija langsung mengancam pertahanan. Ya. Kembali peluang terbuang tadi oleh Hendro Siswanto, tidak mampu dikonversi menjadi sebuah gol bagi Arema Indonesia. Ini dia tayang ulang dari umpan terukur. Kayamba Gams. Heading yang tidak sempurna, Fabiano mencoba mengamankan, jatuh kepada kaki Di mana tadi Deddy Kusnandar dan juga Purwakayudi melakukan blocking terhadap pergerakan dari Rahmat Afandi. Betul. Sehingga sangat sulit dia untuk bisa memberikan crossing kepada Paco tadi. Fabiano, Paco, Ferry Como mengisi kotak penalti. Ada Ferry Como di sana dan kali ini Paco Kemonye memperkecil ketertinggalan Persija. Sebuah gol hiburan nampaknya bagi Persija Jakarta, namun inilah dia karakter seorang Paco Kemonye, tidak kenal menyerah, selalu berusaha untuk mencoba merobek jala lawan dan akhirnya gol ke-8 dia saringkan menuju gawang dari Kurnia Mega. Wajah kecewa, tidak berhasil menjaga clean sheet bagi Arema Indonesia. Ya, cukup baik kita di sini usaha dari para pemain Persija, walaupun mereka tertinggal dengan 3 gol dan mereka terus berusaha untuk bisa mencetak gol. Dan kita lihat peluang dimiliki melalui back pass heading tadi. Iya. Dan ini dia, bam, tendangan keras dari Paco masuk ke gawang Kurnia Mega. Kita lihat pemain memang yang benar-benar mempunyai naluri gol yang sangat baik di saat dia mendapatkan peluang demi peluang di kotak penalti dan tidak banyak peluang. Kita lihat di sini peluang terbaik di babak kedua ini di menit-menit akhir. Akhirnya Paco mampu memperkecil ketertinggalan 3-1 bagi keunggulan tim tuan rumah Arema Indonesia.